Sepertinya untuk saat ini, fokus market ataupun investor global kecenderungannya terpecah dua, dan kali ini kita masih tetap terfokus dengan antara geopolitik yang relatif memanas atau dengan mengamati data ekonomi. Sampai sejauh ini, hal tersebut memang masih membayangi market. Tapi kita lihat ya, apakah nantinya akan terjadi pecah fokus lagi atau memang kali ini akan berakibat fatal terkait dengan apa yang dilakukan ataupun bisa terjadi dalam hal geopolitik. Berikut ulasannya. Oke, dari sisi data ekonomi terlebih dulu, kita melihat kemarin sebelumnya kita mendapatkan data versi API yang menunjukkan data crude oil ataupun inventory lebih tepatnya ternyata mengalami ya kita sebut dengan pasokan yang berlebih dan angkanya minus 1,4 juta. Sementara versi EIA tadi malam justru angkanya positif bahkan mencapai 3,8 juta. Sebetulnya kalau kita konkretkan, keduanya menunjukkan supply yang berlebih ataupun inventory yang berlebih. Dan itu berarti negatif untuk harga minyak, apalagi kalau misalkan kita bicara tentang pasokan yang berlebih, artinya inventory yang masih cukup banyak, itu berarti tingkat permintaan ataupun konsumsinya relatif lebih rendah. Itulah yang membuat kenapa harga minyak, kalau Anda perhatikan, dia sempat fail setelah mencoba untuk tembus $72, tapi kemudian turun sampai level $70. Cuman masalahnya adalah apakah ini berarti tanda-tanda bahwa tekanan terhadap harga minyak tersebut akan tetap mendominasi apa tidak. Satu sisi kalau kita bicara tentang OPEC meeting, ternyata semuanya hasilnya sesuai ekspektasi dan hampir bisa dipastikan sudah diantisipasi. Ini terlihat waktu OPEC mengumumkan kebijakannya ataupun keputusan dari hasil rapat tersebut, ternyata harga minyak bukannya turun, malah mengalami kenaikan sampai level $72 tadi. Dan akhirnya di malam hari data EIA lah yang berhasil menekan atau meredam kenaikan harga minyak tersebut. Bagaimana dari sisi geopolitik? Saya tidak melihat adanya ancaman sebetulnya untuk saat ini, tapi memang kondisinya ini agak membingungkan. Bagi sebagian pihak mungkin ini dikatakan sebagai ancaman perang dan pihak lainnya justru melihat ini adalah peluang. Tapi satu sisi teman-teman, yang jelas ada ancaman tersebut sampai beberapa hari ke depan. Patokan saya adalah 24-48 jam ke depan, itu adalah hal yang krusial. Dan itu adalah terhitung dari sejak Iran melakukan serangan ke Israel. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah akan terjadi realisasi ataupun bahkan ancaman yang disebutkan oleh Israel bahwa mereka siap untuk menyerang balik. Nah, kalau begitu, berarti ya tidak ada salahnya kalau misalkan nanti malam pun Anda harus berhati-hati dengan kondisi geopolitik berikutnya. Di sisi lain, data ekonomi dari Amerika, kita kembali melihat dengan data yang melonjak naik atau lebih tinggi daripada ekspektasi. Kali ini datang dari data ADP, ya ternyata datanya 143.000 dari ekspektasi 124.000. Lonjakannya cukup lumayan, dari level 103.000 bulan sebelumnya melonjak sampai 143.000 dengan catatan teman-teman. Bulan lalu sebetulnya datanya 99.000, revisi naik sampai 103.000 dan pada dasarnya ini mengalami lonjakan yang cukup wajar. Mengingat data ADP dalam beberapa bulan terakhir sejak bulan Juni 2024 kecenderungannya menunjukkan angka yang relatif turun. Nah, tapi memang penurunan tersebut yang bisa dikategorikan yang paling lemah adalah di bulan September yang lalu. Nah, masalahnya apa yang kemungkinan akan terjadi pada data non-farm payroll? Kelihatannya kita nggak bisa mengasumsikan hal tersebut bahwa ini akan menjadikan jaminan kepastian nantinya non-farm payroll akan juga relatif melonjak. Di sisi lain, saya tidak bisa menemukan bukti yang konkret terkait dengan korelasi positif. Dan itu sudah pernah kita bahas berkali-kali di dalam setiap video ataupun technical outlook yang sering kita kupas di setiap harinya. Nah, jadi saran saya teman-teman, mungkin ini adalah data yang mengubah terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga 50 basis point versus 25 basis point, tapi tidak secara otomatis merubah pandangan ataupun bahkan memungkinkan untuk non-farm payroll nantinya akan data lebih melonjak positif. Jadi, non-farm payroll akan sedikit berbeda atau mungkin sedikit lebih tinggi atau mungkin sama dengan data ADP yang akan kita lihat. Nah, jadi ada kecemasan juga bahwa nantinya non-farm payroll bisa saja berada di 100 ribuan sampai 150 ribuan. Tapi ada yang lebih parah lagi, menurut para pejabat Fed akan terjadi penurunan di bawah 100 ribu dan itu yang akan bikin pusing kepada Federal Reserve karena satu sisi mereka tidak ingin hal tersebut terjadi dan mendesak kepada mereka untuk melakukan pemangkasan yang lebih cepat. Nah, ini adalah CME Fed Tools yang kita update lagi setiap harinya. Kemarin kalau misalkan Anda lihat itu ada ekspektasi untuk 50 basis point itu di 36%-an. Sekarang turun ke 33,6%.
Ini setelah data ADP kemarin dirilis. Jadi terlepas dari faktor geopolitik, abaikan terlebih dulu, lalu kemudian fokus kepada sisi data. Dan inilah yang terjadi. Ekspektasi 50 basis poin turun ke 33%. Sementara ekspektasi untuk 25 basis poin tentunya meningkat sampai ke level 66%. Satu sisi teman-teman, ini belum final, dan kita akan selalu update setiap hari yang kita bahas, karena ini kaitannya dengan proyeksi ke depan. Cuman ya mungkin bisa kita bilang ini adalah gambaran dari perspektif market ataupun ekspektasi market. Dimana kalau misalkan semakin tinggi, yang katakanlah mungkin di sisi agresif 50 basis point, berarti kita akan lihat di situ tekanannya sangat serius kepada Federal Reserve. Dan mungkin euforianya akan mirip dengan apa yang terjadi di bulan September kemarin. Nah, ini berarti menyisakan data ekonomi yang cukup penting dari Amerika. Terlepas dari data PMI Service yang juga akan dirilis dari zona Eropa ataupun Inggris. Tapi saya tidak melihat angka yang terlalu spesifik karena kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi dengan data-data yang lainnya. Nah, jadi fokus utamanya adalah minggu ini kita fokuskan saja ke Amerika. Satu sisi teman-teman, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada pelabuhan yang ada di Amerika, kurang lebih di pelabuhan timur, bagian timur Amerika, ada aksi mogok di situ, dan dua bank cenderung memberikan isyarat ataupun indikasi peringatan. Dari S&P Global memperkirakan bahwa ancaman tersebut bisa mengancam kepada data ekonomi yang notabene yang sangat diperlukan, yaitu turunnya inflasi dari Amerika. Ya jelas, kalau misalkan aksi mogok ini terus berlangsung, menurut S&P Global, mereka akan terancam untuk mungkin ada gangguan di faktor pengiriman. Jadi pasokan akan terganggu sekitar 40-50% dari impor Amerika. Tentunya hal ini tidak mudah teman-teman, karena nantinya kalau misalkan ini terus berlanjut, maka biaya pengiriman itu akan jauh lebih tinggi sehingga nantinya harga-harga akan melonjak naik. Dan kalau harga-harga melonjak naik, nantinya berujung kepada inflasi yang tadinya sudah tergerus sampai 2,5 atau 2,6%, bisa saja mengalami kenaikan kembali. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh Fed ataupun bahkan para pelaku pasar. Tapi yang jelas potensi ini bisa mengganggu rencana Fed dalam menurunkan suku bunga lebih lanjut karena mereka melihat inflasi yang sudah mulai reda. Di sisi lain, Goldman Sachs juga melihat kondisi sebaliknya, tapi lebih menyoroti kepada sisi faktor tenaga kerja. Ya, sektor tenaga kerja kemungkinan akan terancam, dalam hal ini mungkin penggajian. Jadi kalau misalkan Goldman Sachs melihat kalau misalkan ini 10 hari berturut-turut tidak ditanggulangi atau bahkan ada penutupan secara full, maka berpotensi menurunkan sekitar 0,2% dari GDP Amerika. Dan imbasnya, sebagian besar yang terjadi itu akan mendorong kepada data NFP, terutama kalau kaitannya aksi mogok ini berlangsung atau berlarut-larut ya. Jadi perkiraan mereka adalah berdasarkan apa yang terjadi pada riwayat sebelumnya, biasanya kalau terjadi pemogokan di industri transportasi itu hanya berlangsung sekitar 2 minggu. Nah, bahaya juga kalau misalkan 2 minggu seperti ini, berarti bisa mempengaruhi pertumbuhan gaji yang kita perkirakan bulan Oktober nantinya bisa saja terjadi penurunan ataupun ancaman penurunan sebesar 45.000. Nah, jadi dua peringatan ini kemungkinan kita harus lihat secara kontekstualnya, yaitu terkait dengan data sektor tenaga kerja ataupun data ekonomi lainnya yang berpengaruh kepada inflasi. Nah, otomatis mungkin tidak akan mempengaruhi dengan data besok non-farm payroll, tapi kalau misalkan ini masih berlanjut sampai minggu depan, maka kemungkinan data non-farm payroll bulan berikutnya itulah yang akan tergerus ataupun terganggu. Jadi dalam hal ini mungkin kita harus mengamati sampai 2 minggu ke depan. Dari sejak minggu yang sekarang sampai ke minggu depan, apakah misalkan ada aksi mogok berkelanjutan atau justru sudah ditanggulangi? Kalau ya, berarti siap-siaplah mungkin non-farm payroll bulan depan yang baru akan terpengaruh. Di sisi lain, dari sisi geopolitik, Israel dan Iran kelihatannya masih tetap panas setelah Axios merilis berita bahwa kemungkinan Israel akan mengirimkan ataupun meluncurkan serangan balasan yang signifikan. Artinya, kemungkinan ada beberapa titik yang akan terancam, termasuk dari fasilitas kilang minyak Iran. Dan itu adalah hal yang cukup sensitif terhadap perkembangan pasar global. Tentunya hal tersebut akan berimbas kepada lonjakan harga minyak karena itu akan terjadi gangguan pasokan. Nah, di sisi lain, dari Iran sendiri sempat memberikan ancaman. Kali ini Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan bahwa kalau misalkan Iran betul-betul melakukan serangan balasan dan kurang lebih mengincar ke titik strategis dari
minyak mereka atau industri minyak mereka, maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan aksi balasan yang mengincar kepada Azerbaijan, kemudian Arab Saudi, Oman, dan juga Uni Emirat Arab. Hal ini mungkin akan kita lihat dalam beberapa jam ataupun beberapa hari ke depan. Saya khawatir kalaupun misalkan tidak terjadi hari ini, maka kemungkinan yang harus kita aware ataupun harus kita notice yaitu menjelang akhir pekan, karena awalnya semua ini berawal di akhir pekan. Seperti yang sebelumnya terjadi, setelah data ekonomi PCE bulan lalu, ternyata di pertengahan malam terjadilah serangan dari Israel menuju Lebanon. Jadi kalau misalkan itu terjadi kembali, harap berhati-hati dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Nah, sementara untuk ekonomi kalender untuk hari ini, saya lihat fokusnya adalah initial jobless claim. Ya, jadi balik lagi saya tidak akan fokuskan dengan data Eropa ataupun Inggris. Kita akan langsung fokus dengan data Amerika saja. Initial jobless claim dengan harapan naik ke 222.000 dari 218.000. Bagi saya tidak akan terlalu mengagetkan kalau saya melihat angka 210 atau 215.000. Tapi akan sangat surprise kalau misalnya kita lihat tiba-tiba ada lonjakan ke angka 225 atau bahkan 230.000. Well, apapun itu, sebetulnya kalau kita lihat dari histori dalam 1 atau 2 bulan terakhir, kelihatannya angkanya nggak akan jauh beda dari 215 sampai ke 230.000. Nah, tinggal masalahnya adalah respon marketnya akan seperti apa. Bagi saya lonjakan tidak akan terlalu drastis ataupun penurunan tidak akan terlalu drastis, tapi semua akan fokus kepada data PMI service. Kali ini, lagi-lagi saya ingatkan antara S&P Global versi S&P Global dengan versi ISM. Saya ingatkan kepada Anda, kalau misalkan dua-duanya muncul di hari yang sama dan selisihnya hanya 15 menit, maka fokus market akan lebih sensitif kepada data versi ISM. Dan data ISM menunjukkan harapan terkait dengan kenaikan dari 51,5 menjadi 51,7. Agak tipis, tapi pada intinya kalau memang masih tetap di atas, itu masih ekspansi, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa Fed masih tetap yakin dan confidence ekonomi masih cukup solid. Nah, tapi ada hal yang juga harus kita perhatikan di sini adalah ISM non-manufacturer price. Jadi faktor harga ataupun komponen harga dari non-manufacturer ini juga akan turut disorot. Jadi hati-hati teman-teman, selain data ISM manufacturing PMI-nya, tapi perhatikan juga manufacturing price-nya, yang mana kemungkinan akan membuat kejutan. Jadi, ya kita tidak berharap dia akan melonjak naik di atas 53. Tapi kalau itu terjadi, siap-siap US dollar akan menguat. Dan itu berarti ancaman terhadap emas kemungkinan akan terjadi koreksi kembali. Bagaimana dengan saham? Harusnya data positif ini mulai direspon positif juga oleh pasar saham. Karena satu sisi, mereka tidak ingin ada kekhawatiran terkait dengan ancaman resesi. Jadi data positif ya jelas jadi positif untuk pasar saham. Tapi sebaliknya, data positif juga akan sedikit meredam ekspektasi kenaikan ataupun pemangkasan 50 basis point. Jadi ya agak 50-50 ya, di sini agak berimbang. Tapi faktor utama yang mungkin 1-2 hari ke depan yang masih berkelut ataupun membayangi adalah geopolitik. So perhatikan baik-baik data ekonomi. Kemudian setelah itu langsung fokus kepada geopolitik di pertengahan malam untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terburuk.